Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Ya, para pengunjung Inacraft on Oktober volume 4 Yourpreneurs yang temanya kali ini Craft Culture and Future. Masih ditemenin bareng Ipai. Kali ini kita udah kedatangan salah satu peserta Yourpreneurs kita. Nanti kita akan tanya-tanya lebih detail lagi apa yang sudah dilakukannya. Namun sebelum itu buat kalian yang belum follow Instagram Inacraft Market, silakan di follow karena update dari kegiatan ini ada di sana, dan juga nanti bisa tonton podcast kita atau podcast ini, podcastnya Inacraft ada di YouTube ASEPI. Oke. Nah, ya, hari ini hari yang keempat, hari Sabtu malam Minggu ya. Rangkaian dari Inacraft on Oktober yang berlangsung dari hari Rabu tanggal 1 sampai besok tanggal 5. So buat kalian yang belum datang, mungkin silakan datang dan mampir kunjungi beragam produk-produk keren, ciamik ya, kreatif, pokoknya banyak banget di sini, memanjakan mata-mata kita ya, melihat yang indah-indah. Nah, kalau kita masih sampai besok, so jangan lupa, jangan sampai terlewatkan karena nanti kita ketemunya tahun depan lagi. Iya. Nah, kita udah kedatangan seorang Yourpreneurs. Halo Kak. Halo Mas. Boleh diperkenalkan namanya Kak? Oke, ini ada salam-salamnya nggak kalau Inacraft? Apa ada salam awalnya? Salam Inacraft. Inacraft. Sukses. Ya. Atau Inacraft Youthpreneur. Yeah, Oke. Halo semua, salam kenal. Aku Bella di sini. Panjangnya Maria G. Isabella. Bisa dipanggil Bella. Salah satu pendiri dari Copa de Flores. Yang adalah salah satu tenan Youthpreneur tahun ini juga. Kak, boleh diceritain dong, ini gimana awal mulanya nih Copa de Flores nih? Oke, jadi disclaimer ini tuh sebenarnya comeback kita. Terima kasih banyak Inacraft comeback kita. Mantap. Jadi kita tuh udah ada dari 2015. Jadi udah hampir 10 tahun. Oke. Dan hampir 10 tahun waktu itu aku bikinnya tuh bareng-bareng. Jadi ini tuh sekumpulan anak-anak muda. Kita dulu masih kuliah. Kuliah semester katakanlah tahun kedua ya. Tahun kedua kuliah. Di mana? Aku kuliah tuh beda-beda semua. Beda-beda semua. Teman SMA Mas. Oke. Jadi teman SMA suka main banget. Kemana-mana bareng. Akhirnya ada titik di mana daripada kita ngumpul-ngumpul aja ngabis-ngabisin duit ke kafe, bikin aja yuk sesuatu gitu. Nah kebetulan emang ibuku tuh dari dulu memang salah satu kolektor dan juga membantu teman-teman mama-mama dan nona-nona penenun di NTT. Jadi sebenarnya udah ada nih bahannya, kainnya bahannya ada. Karena muncullah gagasan dari aku waktu itu, kalau gitu kita bikin aja deh nih pakai kain-kain aku. Dan di sana tuh yang orang Flores, orang NTT cuman aku. Jadi aku harus. Ada berapa orang? Ada 8 orang Mas. Oke, berarti lainnya bukan orang NTT. Semuanya gak ada yang orang NTT. Bahkan ada yang gak terlalu into kain wastra dan lain-lain. Jadi dari awal tuh aku yang menceritakan apa sih sebenarnya keunikan dari kain tenun wastra Nusantara spesifiknya yang ada dan dibuat oleh mama dan nona di NTT sana gitu. Akhirnya dari berbagai perbedaan itu lahirlah Copa de Flores tahun 2015. Jadi udah 10 tahun. Sudah 10 tahun ya. Berarti betul. Namanya udah dari awal. Namanya udah dari awal Copa de Flores. Betul. Nah, kenapa namanya Copa de Flores? Benar. Kenapa namanya? Jadi Copa de Flores itu salah satu filosofinya kita ambil karena semua founder dan co-foundernya Copa de Flores nih perempuan. Kita 8 perempuan semua. Terus kita ngelihat kalau tradisi penenun di Nusa Tenggara Timur itu kan memang perempuan yang terlibat dari hulu ke hilir gitu kan. Nah jadinya kita melihat bahwa apa ya kira-kira simbol yang bisa merepresentasikan value tersebut. Sampai akhirnya dapatlah tuh nama dari bahasa Portugis yang artinya tuh Nusa Bunga. Nah artinya Nusa Bunga. Jadi pas kita lihat nih kayaknya Nusa Bunga bagus namanya. Karena kalau kita lihat di penggunaan barang-barang raw materialsnya itu pun semuanya dari warnaan alam gitu, melibatkan tanaman-tanaman dan lain-lain. Masih nyambung. Akhirnya deh tercetuslah namanya tuh Copa de Flores tahun 2015. Jadi dari tahun 2015 kita tuh sebenarnya udah ikut Inacraft dari tahun itu zaman kuliah berarti. Zaman kuliah. Jadi zaman kuliah itu ikut Inacraft karena patungan ya. 8 orang itu ya? 8 orang itu patungan. Nah, itu pertama kali 2015? Enggak, jadi 2015 itu kita Oktober.
berdiri gitu, udah launch brandnya. Nah baru ada tuh kalau nggak salah 2000, kita masuknya ya 2017, 2016 kita masih trial and error lah. Jadi 2016 nya trial and error, 2017 kalau nggak salah Maret atau April. Yang awal tahun berarti? Ya yang awal tahun. Itu pertama dulu. kali ikut? Itu pertama kali ikut dulu. Nah dulu tuh ada Bapak Rekraf. Backcraft. Oh iya masih ada Pak Rekraf ya. Masih ada sama Pak Triawan Munaf dulu. Nah, akhirnya kita ternyata badan alhamdulillah dulu badan alhamdulillah dulu terpilih juga jadi salah satu perwakilan dari Backcraft tersebut di awal. Dulu tuh di main lobby awal banget. Oke, 2017. Berarti pertama ikut itu diajak Backcraft ya? Betul, pertama diajak Backcraft, terus 2018 dan seterusnya itu kita ikut coba patungan. Iya, karena waktu emang marketnya waktu pertama respon pasarnya. Nah bagus banget kalau emang ke Dinakraf karena mungkin kalau kita kembali ke 10 tahun yang lalu kan banyak banget ya anak-anak muda sebelum diajak Backcraft udah tahu Inakraf belum? Udah. Karena kayak tadi ibuku, tanteku, semuanya tuh memang suka banget sama Wastra kan. Betul. Jadi pesannya tuh adalah walaupun aku tidak lahir dan besar di Nusa Tenggara Timur, tapi kedekatan kita akan kain tenun dan istilahnya filosofinya mama tuh kita nggak punya apa-apa, nggak di rumah tuh nggak punya apa-apa, yang ada tuh hanya kain. Gitu. Jadi harus dilestarikan lah gitu. Jadi waktu tahun kedua kuliah tuh akhirnya oh yaudah deh kalau gitu izin ke mama. Oke, Bella bikin, tapi Bella bikinnya bareng sama teman-teman. Desainnya pasti beda karena anak-anak muda nih. Nah ternyata malah waktu kita terbitin awal-awal 2017 ikut yang sama Backcraft, itu antusiasmenya bagus banget. Jadi kita tuh kan ngeluarin juga zero waste. Jadi kan. Itu udah tahun berapa kuliah? Tahun ketiga ya? Itu udah tahun ketiga. Dan itu jadi sambil skripsi dan lain-lain kan. Bareng-bareng sama anak-anak. Dan untungnya karena beda kampus semua. Jadi nggak. Iya, jadi kalau gue lagi UAS nih, lu UASnya kapan? Jadi tuker-tukeran lah zaman dulu pas sejak kuliah tuh karena berdelapan juga kan rame rombongan gitu. Nah akhirnya pas kita terbitin tuh awalnya agak ragu mas, karena kan kalau identiknya Wasra Nusantara nih apalagi tenun ikat tua ya. Kayak tua, kayak yang punya tuh. Benar. Iya, yang tertarik ya, yang tertarik tuh memang yang lebih senior lah katakannya gitu kan. Terus belum formal. Yang betul. Ya anak muda lah belum masuk waktu belum ada. Jadi waktu itu tuh sempat muncul keraguan di awal karena cikal bakalnya kita aja berdelapan, hampir setengahnya tuh nggak ada yang into Wasra Nusantara gitu kan. Jadi tugasnya mereka yang adalah lo harus mikirin nih gimana caranya mempromosikan ini biar orang-orang yang nggak suka tuh suka gitu. Akhirnya muncul. Jadi nah ini fun fact, kita di Copa de Flores nggak ada yang backgroundnya fashion mas. Jadi desainer kita tuh arsitek. Arsitek yang biasanya dia tuh ngebangun rumah. Itu dia ngebangun rumah, ngeliatin material-material pembangunan rumah, terus dia harus belajar. Untungnya dia tuh emang pinter gambar. Dia punya talenta lah di bidang. Akhirnya dia mulai pelajarin bahan-bahannya, trial and error. Dulu tuh awal-awal kita nggak tahu kalau beberapa kain tenun tuh ada yang kalau dicuci luntur. Jadi kita pernah ngeluarin launching awal banget. Itu kita produksi kayak satu desain, semuanya tuh gagal mas. Padahal udah diproduksi banyak ya. Gagal warna, gagal apa karena nih? luntur. Kita kan lagi luntur kan, dan itu tuh nggak di. Itu yang warna alam apa warna sintetis? Warna alam. Karena kan warna alam itu kalau ada beberapa fase yang emang harus ada treatmentnya. Kayaknya ikatnya di tahapan ikatnya itu nggak terlalu. Istilahnya nggak terlalu terserap lah, gitu. Akhirnya kita belajar dan lain-lain, akhirnya trial and error, bener-bener learning by doing yang namanya mencintai. Iya, bagaimana kita mencintai Wasra Nusantara pun itu adalah sebuah proses ketika kita bikin kopanya gitu. Itu bisa jadi lawasan tuh kan kalau luntur. Iya, nah tapi jadi itu kan unexpected color jadinya kan. Nah jadi kalau misalkan kita nih jualin itu produk-produk yang emang udah istilahnya udah pudar ya, udah pudar ke pasar-pasar luar terutama malah laku banget. Jadi yang awalnya kayak reject. Iya, mereka tuh apa bahasanya orang-orang Jepang wabi-sabi ya. Wabi-sabi ya, pokoknya itulah, pokoknya itu ya. Pokoknya kayak ada sesuatu hal yang emang
Oh ini tuh ada human touch-nya, ada sentuhan-sentuhan yang emang bener. kemanusiaan itu real, dimana kita bisa melakukan ada, kesalahan betul, gitu tuh. Ternyata tidak malah sempurna ya. Iya nggak sempurna, akhirnya malah laku. Jadi awalnya kita udah stres ya kayak gimana? anak-anak muda udah mau sotoy gitu bikin brand gitu. Ternyata kok jadi gini, pas kita jualin lagi kok ternyata yang kita bilang tuh ternyata reject, ada yang suka. Akhirnya ya udah lanjut pas 2017 yang Inacraft tuh alhamdulillah banget, ternyata antusiasmenya bagus di sana gitu. Terutama banyak kan yang emang belum ketemu nih kalau desainnya tuh desain tenunnya tuh yang emang padu padannya tuh sesuai gitu. Benar-benar, karena memang kan banyak pattern juga ya. Betul, banyak pattern juga. Itu mungkin juga jadi salah satu sarana untuk menceritakan. Betul. Karena saya juga suka pakai tenun, cuma juga saya harus bertanya apakah misalnya kayak ulos ya kan, tenun yang di Sumatera ternyata ada yang khusus buat melayat ya. Betul, Nah, fungsi itu kan ada cerita. Nah, itu juga mungkin menjadi satu nilai value ya. Betul. Buat edukasi, buat tahu bahwa ada aturan yang sudah dibuat. Betul. Dan aturan juga itu ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat, kan gitu ya. Nah, itu sih juga yang kita ceritain dari awal. Dari awal ya. Buat orang-orang yang beli, karena kan wah apalagi nih ya kalau anak-anak muda nih yang tadi aku bilang ya setengah tuh nggak ada yang terlalu tahu wastra ya nggak. Itu terus kayak dapatnya kolektor tenun yang kayak gitu kan padu padan. Bener. Kayak motifnya kebalik, benar kritis banget. Betul. Jadi kita tuh gak bisa sembarang. Gak bisa langsung sesuai yang diinginkan ya kan. Iya, jadi pas awal-awal tuh malah kena omel jualan gitu kan. Inacraft lagi yang kayak isinya tuh pecinta wastra gitu kan. Mereka jadi paham. Mereka paham. Akhirnya kita kayak oh iya tante, ini emang motifnya tuh seperti ini. Akhirnya muncul dari orang-orang yang komplain, yang memberikan saran. Akhirnya muncul ide identiknya produknya. Feedback lah ya. Iya, feedback dari produk kita tuh akhirnya malah memunculkan identitas produknya Kopa yang adalah playful. Jadi jadi semua desain kita itu bisa di otak-atik Mas, nggak cuma satu desain. Maksudnya nggak cuma satu tampilan. Bisa beberapa tampilan. Oh oke. Iya, ada beberapa tampilan dalam pemakaian gitu. Jadi itu hampir di semua produk. Hampir di semua itu jadi DNA-nya produk kita. Sehingga jadi nggak misalnya kayak ini aku outer gini doang gitu. Iya, dia tuh bisa dibolak-balik, bisa kayak pemakaiannya reversible dan lain-lain. Nah, akhirnya itu sebenarnya adalah salah satu jembatan kita sehingga meminimalisir komplain dari penggunaan motif. Karena kan kita kembalikan lagi kayak ini interpretasinya aja gimana. Kalau misalkan burungnya ternyata harusnya horizontal, kita bikin vertikal. Ada aja sebenarnya narasinya kayak oke ini burungnya mungkin mau terbang ke atas. Itu kita kembalikan malah ke konsumen kita. Jadi memberikan ruang lah buat mereka untuk bisa berkarya sendiri dan mencintai proses untuk mencintai wastra yang kita pun sebagai founder dan co-founder tuh dulu struggle untuk melihat itu jadi suatu yang unik gitulah. Oke. Nah, gitu. Dari awal udah offline duluan atau online duluan nih? Oh, kita malah offline duluan sih, Mas. Offline duluan ya? Kita offline duluan. Jadi, ya walaupun kalian masih kuliah, kalian langsung ke pameran nih kan? Kita soalnya dari awal mikirnya gini. Dulu sebelum ada e-commerce ya. Dulu sebelum ada e-commerce 10 tahun yang lalu lah, kita tuh pengen ngenalin ciri khas kainnya. Gimana cara kita ngenalin ciri khas kainnya kita yang berbeda tentunya dengan wasra-wasra lain adalah dengan sentuhan orang atau mencium wanginya. Soalnya kan kalau pakai pewarna alam, dia kan ada wangi khasnya. Ada wangi khasnya. Jadi kalau ada warna biru tuh dari pohon tarum indigo pasti beda sama yang warnanya merah dari akar mengkudu. Kita kasih tahu ini bedanya ini. Provernya itu kita kasih tahu. Terus kita menceritakan gitu. Nah, malah kita kalau online tuh agak struggling sih. Iya, pastinya. Karena online kita malah agak struggling. Betul. Iya benar, emang struggling. Betul, makanya harus ada tadi ya proses pengennya. Harus ada ngobrolnya, harus bisa menerima feedback walaupun ada pahit-pahitnya. Jadi tapi jadi memunculkan inovasi baru di produknya kita gitu. Keren. Gitu. Nah, 2018 terakhir apa 2019 ikut Inacraft? Kita terakhir ikut Inacraft tuh 2019 sebelum COVID. Sebelum COVID kita masih ikut. COVID diam. Nah, ini ceritanya. Jadi pas COVID 2020 itu kita kebetulan malah lagi launching, Mas. Jadi itu udah. Jadi ada launching satu season yang spesial namanya Merah Bura. Di sana tahun itu 17 Agustus. Biasanya berapa kali setahun launching itu? Kita sebenarnya ngikutin siklus fashion awal. Oke. Sebenarnya awalnya kan kita tuh
pengen menarasikan Copa nih biar deket sama orang-orang muda dengan membawa siklus fashion yang bisa kita modifikasi gitu kan. Jadi kita tuh setahun kayak dua kali koleksi, tapi ada special atau mini collectionnya gitu di awal gitu kan. Nah jadi waktu yang aku bilang tadi itu special project Agustus untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi namanya merah bura, artinya tuh merah putih. Semua kainnya tuh warnanya merah. Ada putihnya. Ada merahnya, ada putihnya lah di dalam koleksi tersebut gitu. Terus tahunnya pandemi kan. Agustus 2020. Agustus 2019. Jadi sebenarnya masih ada jeda. Tapi it's a big project. Betul. Jadi kayak banyak banget inventory kita kan. Taunya pandemi, akhirnya memikirkan bagaimana untuk bisa tetap berjalan di tengah kondisi yang kita tahu ya waktu itu PSBB, semua event tiba-tiba di digitalin gitu kan. Di digitalin dan kita akhirnya meniadakan aksi-aksi ataupun ngobrol-ngobrol kita sama konsumen kita dan lain-lain, akhirnya yang gak bisa ketemu lah ya. Iya, akhirnya kita mulai mencobalah tuh beradaptasi sama e-commerce, terus juga kita bikin gimmick-gimmick gitu bareng sama buzzer dan lain-lain, sampai akhirnya kita jadi lucunya gini, kalau Copa tuh setiap kita melihat ada satu kena musibah atau apa gitu, pasti tiba-tiba muncul ide baru. Jadi akhirnya kita memunculkan project limbah kita waktu pas pandemi. COVID. Akhirnya bikin sebenarnya sih belum kita bilang brand baru sih. Cuman kita nemuin pasar souvenir. Jadi 2020 bentuknya apa? Bentuknya tuh ada masker dulu pandemi. Ada masker, terus ada care kit tapi kita kayak selimutnya aja sih. Bukan selimutnya ya, kayak buat packagingnya aja gitu. Buat packagingnya aja. Terus ada diary dan lain-lain. Itu 3 tahun tuh. Tapi selama kita jadi COVID tuh. Selama COVID. Nah, tapi jadinya pas COVID tuh kita sama sekali nggak pulang kampung, especially aku ya. Karena sorry, yang 8 tuh udah nyampe Flores belum? Oh, yang 8 itu baru 4 orang yang udah nyampe Flores. Setengahnya belum. Iya, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan lah kalau. Tapi udah tahu, jadi kan mereka lain kan. 4 udah pernah, 4-nya lagi belum, setengahnya belum. Nah, jadi waktu itu kita kan jadinya nggak bisa keluar kota ya. Nggak bisa kemana-mana. Karena kita tuh mikirnya kayak, ini tuh kayaknya jangan sampai kita yang bawa virus ke sana. Di sana kan benar. Masih kurang baik kan ininya. Di sana masih steril sebenarnya kalau nggak ada orang datang, bener kan? Masih steril, terus kita tuh ragu. Kalau kita datang apa kita yang bawa antara yang gitu ya. Nakesnya siap atau enggak dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kita tuh, itu yang menjadi kesulitan kita menarasikan tenun ini dan mencocok padankan dengan kombinasi-kombinasi kain tekstil kita yang lain. Gitu. Akhirnya stop di sana sampai dengan 2024 ya. Ya 2024 baru aku Inakraft lagi tahun lalu. Tahun lalu aku Inakraft lagi. Jadi 2024 tahun lalu sama tahun ini. Tahun ini tuh dari awal yang Maret. Tahun ikut Februari. Sama yang sekarang. Yang gitu. tahun lalu ikut 2 kali apa sekali? Ikut sekali. Di akhir. Berarti ini udah beruntut ya. Dari akhir tahun, awal tahun, ini akhir tahun lagi ya. Betul sekali. Dan gimana? Ini kan pasar berubah ya kan. Baru balik comeback lagi tahun lalu. Respon customer atau yang baru datang lihat itu gimana? Iya. Nah, ini sebenarnya sih jadi yang kita lihat dari awal ditambah mulai banyak nih. Mulai banyak ya, nih. Bener banget brand yang lahir waktu pandemi. Iya, betul. Jadi kayak dulu tuh kayak cuma dikit. Sekarang kok jadi ada banyak. Ada gitu pilihan kan. termasuk maaf kan bukan hanya orang NTT aja yang bikin. Betul, banyak orang banget. Jakarta banyak nih. Yang memang kayak tadi aku bilang mencintai tenun apa adanya gitu loh, gitu kan. Nah, akhirnya kita pas kembali nih sebenarnya berterima kasih juga sih sama Inakraft. Yes. Karena dari awal kita kan, aku bilang dari 10 tahun yang lalu kita tuh selalu merasa Inakraft ini cocok lah sama pasarnya Copa de Flores sendiri gitu. Jadi dari mulai, karena itu salah satu DNA-nya kita juga Mas. Jadi DNA-nya kita tuh satu yang playful satu lagi tuh yang timeless. Jadi kalau ada ibu-ibu beli sama anaknya, dia bisa beli gak cuma satu produk. Dia belinya bisa lebih dari satu produk. Karena kan size-nya kan bisa menyesuaikan kan. Betul. Jadi dia bilang, ini buat saya, satu buat anak saya, satu lagi buat yang lain gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita lihat kayak emang Inakraft tuh cocok buat kita. Dan
alhamdulillahnya dari awal Kopa terbentuk kan kita juga udah udah satu kelompok ya. Iya. Jadi kita tuh selalu pendekatan pasar kita tuh ke arah community base. Jadi selalu ada kaitannya sama komunitas dan lain-lain. Jadi tuh pas lagi nih ya. Iya, pas 3 tahun kita nggak kemana-mana tuh hilang istilah dari peradaban perwasraan ini. Walaupun kita sebenarnya bikin yang tidak kelihatan souvenir tadi. Banyak yang nanyain, jadi kayak kapan nih balik lagi Kopa gini ya. Akhirnya kita bilang waktu itu, oh iya nih pas Inacraft kita balik lagi, disamperin Mas. Oke. Jadi beneran meet up. Community-nya tuh udah terbentuk. Membership biasanya kayak gitu ya. Iya, membership-nya udah terbentuk. Terus kayak orang-orang juga udah pada tahu ya Inacraft. Sampai kita tuh ini loh nih, kita tuh sampai bisa kan kayak bayar masuk Inacraft bayar kan. Kita tuh bikin sistem kalau nanti bisa ditukar sama anting kita. Yang zero waste. Jadi mereka tuh datang, beli tiket, tapi nanti mereka tuker. Itu satu. Terus yang sekarang kita kan karena udah 10 tahun lagi selebrasi sebenarnya, insya Allah, alhamdulillah akan bertahan terus. Tahun-tahun setelahnya kita tuh lagi punya campaign 10 tahun 10 tahun 1000 kebaikan lah istilahnya. Keren. Insya Allah di mana mereka tuh bisa tuker kain wastranya mereka apapun. Jadi nggak cuma tenun, batik dan lain-lain. Nanti mereka switch. Tapi switchnya tuh diskon. Jadi kita kasih diskon up to 40% lah, 40% bisa off. Misalnya aku punya kain nih. Betul. Tenun ditukar. atau batik gitu kan. Aku ditukar. Tukar baju, tukar cerita namanya. Nama kampanyenya. Tapi baju doang apa kain juga? Kain, kita namanya kayak kain aja. Kita namanya kain aja. Kain. Tapi temanya tukar baju, tukar cerita, bukan tukar kain ya? Bukan, tukar baju, tukar cerita soalnya baju kita dalamnya kain tenun gitu kan. Tukar kain, tukar cerita, tukar baju, tukar cerita. Jadi kalau mereka switch, mereka tuh bisa dapat 40% off. Nah, kita bikin soalnya kita punya limbah inisiatif limbah tadi kan yang bikin aksesoris. Sisa dari proses. Betul gitu. Nah, ternyata mereka datang. Itu yang kayak surprisingly buat oh iya, ternyata emang orang-orang tuh sekarang udah mulai aware banget tentang lingkungan, betul. tentang kerekatan akan komunitas ini. Tadi karena kan gitu. Komunitas sudah terbentuk ya kan. Betul. Dan satu sisi sudah melihatnya bukan sekedar fashion ya kan, bukan wastra aja, produk. tapi juga tadi ada penanganannya ketika ada sisanya bagaimana. Betul. Jadi limbah tuh gimana? Mereka diajak sadar lingkungan juga kan. Betul. Jadi karena ada cita-cita kayak gitu, jadi mereka tuh kayak oh iya oke deh kita balik lagi ke Kopa lihat beli gitu insya Allah. Dan alhamdulillah ya rame, ini udah hari keempat. Sebelumnya biasanya di hall apa nih? Copa de Flores. Aku tuh hall nggak ada yang tetap sebenarnya. Pindah-pindah. Cuman paling sering sebenarnya assembly ini di sini. Assembly paling sering. Nah, assembly paling sering. Sekian ikut Inacraft. Nah, sekarang kan ada di area connecting, di connecting atau di tunnel. First time ya. Rame banget. Gimana? Rame banget. Di connecting. Yang di dibanding connecting, ya. sebelumnya? Apakah ada perbedaan signifikan dengan yang di Yotanel? Kalau dari segi lokasi sih menurutku emang oke banget sih di antara yang lain. Dari ya. Omset juga. Omset juga oke. Dan ada yang pre-order, banyak yang pre-order. Itu kan keren lagi itu ya. Banyak yang pre-order. Karena kan memang ya mungkin harus menyesuaikan. Iya dan ini sih jadi stoknya yang gak aman. Jadi bahaya nih. Nah ini fun fact. Jadi kita kalau Inacraft pasti ada 1 atau 2 produk yang emang kita yang kekurangan supply. Ini tuh jadi kayak flashback lagi gitu loh, awal-awal kita di Inacraft. Stoknya udah nggak ada. Iya. Jadi harus dibuat dari awal. Jadi harus buat dari awal dan kita jadi bingung nih. Aduh, tahu gitu kita langsung ke ininya langsung banyak gitu ya. Karena kan bikin tenun 3 bulan. Betul, prosesnya nggak paling minim tuh, paling bisa yang karena sebenarnya kalau kita pulang kampung nih ya, Kak Flores aku cerita dikit. Sebenarnya bisa kurang dari 3 bulan. Kenapa bisa 3 bulan? Karena mereka tuh bukan full timer menenun. Iya. Pekerjaan rumah tangganya yang lain. Mereka tuh berkebun, mereka ada yang guru, ada yang PNS, banyak. Ini sambilan gitu kan. Sekarang tuh kita lagi coba bikin kelompoknya yang emang full time. Oke. Ini yang berbeda itu nih. Bisa, iya. Udah mulai jalan? Udah mulai jalan. Nah, itu yang full time. Kira-kira kalau full time bisa berapa lama?
Full time tuh 2 minggu bisa Mas. Oke, ya 2 udah minggu ketahuan bisa. dong. Nah tapi ada intervensi alam sebenarnya. Jadi Karena warna. Jadi Jemur. kalau misalkan betul. Jadi kalau Oke. misalkan lagi hujan, Wah, wah itu mah ngefek keringnya sekali lama. Nah, gitu. aku kan belum tahu banyak nih. Kalau Mm-mm. yang warna alam gini, gimana caranya supaya warnanya tetap aman? Oke, Ah, jangan dicuci di mesin cuci. jelas satu. Itu paling paling Ini utama. nggak cocok dicuci di mesin cuci. Nggak cocok. Apa hanya direndam Jadi saja? mending direndam aja. Terus dijemur. Di Direndam. Sebenarnya rendam tidak bisa mata- pakai bisa pakai sampo. Deterjen. Jangan pakai pakai Sampo. deterjen. Sampo Pakai rambut ya? sampo rambut. Kalau bisa sih sampo bayi ya. Oke. Sampo bayi. Kalau enggak sabun lerak. Sabun lerak yang batik gitu itu maksudnya. juga Oke. bisa kok. Nah, Tapi dijemurnya jangan di bawah matahari. jemurnya emang nggak apa-apa. Nggak apa-apa kena matahari langsung. Kena matahari langsung nggak Oke. apa-apa. Terus kalau mau setrika juga nggak apa-apa. Oke. Setrika. Tapi ya jangan terlalu ini Keren, gosong. Iya. Jadi setrikanya yang alami-alami aja tuh masih bisa sih. Cuman emang kita tuh makanya punya care instructionnya Mas. Kalau setiap beli kita jelasin jelas lah. dong. Karena kan ini juga ya tadi Betul. ada ceritanya gitu. Dan kayak kita juga awal pas bikin kan trial and error udah ngeluarin produk taunya semua ada aja tuh gebrakannya. Gebrakannya jadi kayak oh yaudah kita yang harus tidak belajar. diharapkan ya, Iya terjadi kayak gitu ya. Oke. terjadi gitu. Nah, sekarang sudah di pameran Inacraft, apa ada event lagi yang diikutin atau online udah mulai jalan juga? Online udah mulai jalan lagi. Oke, boleh di-mention. Di mana Boleh aja tuh kalau mau di-mention. belanja? Oke, kita Ada di ada. mana aja? Ini boleh sebut merek? Boleh dong. Boleh. Keranjang hijau ada, keranjang orange ada. Oke. Sekarang kan hijau hitam ya keranjangnya. Oh iya, Keranjang hijau hitam bisa. Terus juga ada, kita website soon. Oke, Ada satu Sun. gebrakan di Oke. website kita jadi agak lama. Kita Jadi lagi nanti mau bisa bikin langsung ke direct ke website ya. Betul, Oke. sneak peeknya tuh intinya bisa jadi kita tuh sebenarnya agak sebel kalau ketemu sama konsumen yang nawarnya tuh nawar banget gitu kan. Nawar banget nih, mohon maaf nih karena susah tante Iya. om semua yang bikin gitu kan. Itu karena mungkin tadi mereka belum sampai. Belum sampai ke Belum sana. sampai ya. Nah, Nah, itu tugas Gas. Kabela dong Nah, untuk supaya akhirnya- sampai kan. betul. Nah, Ah. akhirnya kita bikin nih di dalam website kita tuh bisa ini Mas lelang. Oke. Jadi daripada mereka tuh naruhnya yang lebih murah terus kita Iya, jual iya, yang iya. lebih mahal. Iya. Tapi emang buat yang spesial doang sih. Siap, Gak siap. semua gitu. Keren, Instagram, keren. pokoknya update-nya seringnya di Instagram sih @Copa de Flores. Oke, terakhir. Mm-mm. Copa de Flores ada bikin ada rencana bikin tour enggak tuh? Jadi buat teman-teman tadi kan ada membership kan ya? Insya Allah. Ada membership nih. Karena banyak Teman-teman banget yang nanya. mau tahu nih mau ke Flores bagaimana kan gitu ya. Kadang kan kita nggak tahu nih kan kita Iya. jauh, termasuk jauh lah. Mungkin kalau emang nggak ya naik pesawat atau naik kapal laut kan kita nggak tahu nih harus kemana. Mm-mm. Dengan membership tadi ya kan Copa de Flores tour misalnya ke Flores misalkan. Iya. Ada rencana nggak tuh? Dulu tuh udah pernah bikin. Udah pernah bikin? Udah pernah. Wah. Nah, tapi pas Covid sih Ya. timingnya sih. Terus kita punya Minimum artisan trip. Artisan Gak trip. ada minimum Mas. Maksudnya berapa Gak ada. hari? Gak ada Kira-kira? minimum orang. Jadi berapa harinya tuh sebenarnya kalau Enaknya- hanya di desa kita. Karena kita tuh di Kabupaten Sika, Pulau Sika, Flores. Pulau Flores. Jadi kalau mendarat tuh namanya Bandara Maumere Vanseda. Oke. Gitu. Kita mendarat di situ. Kalau mau lihat desa-desa tenunnya itu kita spare sekitar 3 hari. 3 hari minimum. 3 hari Oke. 2 malam. Siap. Sisanya jalan-jalan. Jadi Oke. yang kita bikin tuh yang artisan trip tuh 1 minggu Mas. Oke. Boleh tahu dong berapa itu? Kalau seminggu? Berapa? Satu Biayanya. biaya tanpa pesawatnya Tanpa ya. pesawat di sana aja on the spotnya. Ini tapi belum diupdate ya. Ini Iya, harga iya. Kalau harga yang dulu tuh 7,5. 7,5 juta. Wih, keren. 7,5. Seminggu ya, Kak? Oh, ya, Seminggu. oke lah, Jadi udah. satunya 1 jutaan. Udah include apa aja? Itu udah include penginapan, Penginapan, makan makan. 3 kali Wih, sehari, oke. dapat ini, Dapat juga nanti. dapat ya Produk. tapi bukan Iya, produknya Kopa. Iya, iya. Pernak-perniknya dapat, Pernak-perniknya. tanda mata lah dapat Oke. situ. Terus jalan-jalannya, tour Ini guide-nya udah sempet dapat. jalan belum sih? Udah sempet jalan. Udah sempet Ada dulu. berapa banyak yang ikut? Dulu tuh ini foreigner dari luar. Pastinya. Couple gitu dulu, Ah, 2 orang aja karena kan kita terbitinnya tuh pas Merah Bura itu kan. Iya, iya, iya. Jadi pas Merah Bura Agustus,
Kayaknya tuh Itu terbitannya kayaknya perlu deh Oktober, November. dihidupin lagi ya kayak. Iya ya Kan udah turnya iya, ya. heeh. Jadi Iya tadi kita lagi cek lagi nih. customer bisa, bisa ya ke Ke Flores ya. Flores, iya lihat langsung tuh Wah, gimana keren. caranya Iya. dia nenun dan iya sih. Benar, Nanti deh. benar. Terima kasih Mas masukannya. Nanti kita coba Keren, diskusikan karena kan tadi kan kembali. ada cerita gitu Betul, kan. betul. Ada apa ya tadi ada komunitinya. Yes, heeh. Jadi supaya tetap jalan tuh. Iya, Keren kan ya. kita coba cek lagi deh nanti suasana. Karena di Flores tuh lagi sering letusan gunung, Mas. Oke. Lewat Tobi itu. Oh iya lewat Tobi Jadi ya. mohon doanya semoga segera tenang, Tenang aman ya mudah-mudahan. gunungnya. Makanya kita lagi mencoba. Tapi semoga akan tenang sih. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan aman sentosa Aman, semuanya. sentosa Oke semuanya. Kak Bella, terima kasih sekali lagi Terima udah kasih mampir juga di Podcraft, semua. podcastnya Inacraft. Podcraft. Semoga The Copa Flores Ya. makin jaya, Amin. makin sukses, Amin. laris manis. Amin. pulang bawa cuan. Amin. Terima kasih juga Oke, Inacraft. Oke, siap ya. Oke teman-teman, itu saja podcast kita kali ini. Buat kalian yang belum datang ke Inacraft, jangan lupa mampir. Kita masih punya besok satu Masih hari besok. lagi dan jangan sampai ketinggalan. Ya, betul. Ya, karena ini juga areanya luas sekali, banyak banget yang bisa dilihat, dinikmati dan bisa dibeli juga Ya. pastinya. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya Ipa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Mari.